hal aneh jika sebuah bangunan kosong dan terbengkalai erat kaitannya dengan sosok astral sebagai penghuninya. Namun berbeda dengan yang satu ini. Berada tak jauh dari tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia, disinyalir banyak terjadinya fenomena gaib. Ada teman-teman TKW yang serupa. Dia ngomong sendiri, perempuan. Saya nggak terima tempat saya dikotorin gitu kan. Nah ternyata dia buang darah kotor kan. Sejumlah kesaksian warga sekitar yang melihat penampakan beberapa sosok makhluk astral menambah kuatnya energi gaib di bangunan yang mampu menampung 600 pekerja ini. Sejak berdirinya di tahun 2000 silam. Dulu sebelum dibangun ini lahan kosong, kebetulan banyak. Selain pernah vakum selama pandemi, beragam alasan lain hadir dan mendukung keangkeran tempat yang bahkan sudah diklaim oleh masyarakat sekitar. Bahwa area ini begitu angker dan mencekam setelah malam menjelang. Inilah angker lah gitu ya. Dulu itu nggak ada yang berani, Pak. Sini dulu itu nggak ada yang berani. Entah apa yang melatar belakangi kemistisan tempat ini. Namun bangunan seluas 1 hektar ini dulunya merupakan lahan kosong yang kemudian dibeli dan dibangun dengan fungsi yang masih aktif hingga sekarang. Pertama datang, saya masuk kamar mandi yang paling ujung dekat pohon bambu. Itu saya buka keran, langsung kayak ada aroma wangi pandan. Tiba-tiba muncul makhluk kayak gitu. Kalau setiap kecil lewat jalan situ, bulu kuduk bangun saya gitu loh. Anak-anak kecil lah, di sini juga anak-anak kecil nih. Anak kecil di sini, di atas ini, di atas lari-lari. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan dari berbagai tragedi dan fenomena mistis yang kerap mengganggu para pekerja? Makin kesini, ini apa ya, hawa penyesalan. Ada seperti yang, entahlah kayak yang rasa nggak enak, kepiluan, seperti itu. Oke. Nah, ini kayak ada mungkin dulu bekas kamar-kamar kali ya. Penelusuran kami pun dimulai dengan memasuki beberapa bangunan yang sudah lama tak difungsikan kembali. Gimana? Di sebelah sana, Warung yang kamu lihat? dekat kipas angin yang rusak itu. Di pojok situ. Ini ada sosok perempuan. Perempuannya itu dia cantik. Dia pakai kerudung warna merah. Dia ngapain Ruth di situ? Salam. Misi. Nat, Ya, wajahnya bisa berubah loh. maksudnya? Yang tadinya cantik, semakin saya mendekat, dia berubah mukanya jadi tengkorak. Mukanya atau seluruh badannya, Ruth? Mukanya aja, kepalanya aja jadi tengkorak. Kayak dagingnya itu hilang. Kenapa, Ruth? Ini kamu bilang aura pilu yang tadi kita di depan tuh dia maksudnya? Bukan dari dia. Dia ngapain Ruth di sini? Kamu ini udah berapa lama di sini? Dari mana kamu? Dia bilang dia dan teman-temannya sudah lama di sini. Teman-temannya? Dan dia tadi kita ngomongin hawa kepiluan. Dia ngomong kepiluan itu memang, hawa kepiluan itu memang ada. Itu dari sekitar 6 tahun yang lalu.
kamu memang asalnya dari sini? Bukan. Dari mana dia, Ruth? Dia bilang dia ini dari sebuah makam di sekitar sini. Terus apa yang membuat dia malah di sini gitu, bukan di makam itu? Terus kenapa kamu di sini? Dia bilang sebenarnya dia lebih menyukai tempatnya terbengkalai. Seperti beberapa tahun lalu. Dia nggak suka manusia. Manusia itu berisik. Manusia itu nyebelin. Dan dia juga nggak suka tempat ini dikotorin. Ada penunggu sini yang nggak terima dengan sikap dari TKW itu ya kan. Setelah kita tanya-tanya, benar ternyata ini TKW dia buang pembalut sembarangan. Ada teman-teman TKW yang serupa. Tadi waktu awal banget kita kesini, Ruth, kamu sempat bilang sama aku kalau dia sempat bilang saya dan teman-temannya. Berarti jelas banget bukan dia ya satu-satunya makhluk yang ada di sini. Masih ada lagi kawan-kawan yang lain. Iya betul. Teman-teman kamu itu yang dimaksud gimana? Tersebar di berbagai titik di tempat ini. Ada di sana. Iya. Ke sana juga ada lagi dan ke sana ada lagi. Sebar di beberapa titik. Tak perlu melangkah jauh, penelusuran kami berlanjut ke sebuah aula terbengkalai yang berada di depan mes. Seketika Rudi berhenti, seolah merasakan kehadiran sosok lain yang disinyalir sebagai salah satu alasan fenomena kesurupan kerap terjadi. Ada apa, Ruth? Ada sesuatu lari-larian di antara kita. Lari kemana dia? Lari ngejauhin kita. Ada banyak anak kecil di sini. Di mana? Mereka ini nggak pakai baju. Mereka pakai celana pendek. Mereka lari-larian. Itu salah satu kamera itu ditiup sama mereka. Ada yang colek ya? Ini tuh kayak ada ini, Ruth, di kepala. Tadi ada yang colek kepalanya Natasha. Nggak apa-apa, tadi dia salah satunya loncat dan mencolek kepala Natasha. Dia lari ke arah sana. Aneh banget kayak Ini kamera ini juga tadi kan ditiup-tiup tuh. Tiba-tiba salah satu kamera kami mengalami gangguan aneh. Seolah sosok yang coba kami kuak tak senang dengan keberadaan kami. Anak kecil ini nggak ramah. Iseng banget, super duper iseng. Penelusuran dihentikan sementara hingga kamera kami kembali berfungsi.